Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Luar biasa, roket Indonesia RX4505 sukses meluncur. Wah, roket Indonesia ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Selama nasi angkasa berdiri dan menyampaikan berbagai informasi seputar dunia astronomi, kayaknya kita nggak pernah ya ngebahas tentang badan antariksa dalam negeri sendiri. Nah, sekalian nih, buat nambah pengetahuan kalian dan juga ngasih tahu buat yang mungkin malah nggak kenal sama badan antariksa dalam negeri sendiri. Oke, sedikit saja ya, kita bahas sekalian untuk perkenalan. Buat yang belum tahu, Indonesia ini sudah punya badan antariksa sendiri sejak tahun 1964 bernama LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. LAPAN ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan juga pemanfaatannya. Kemudian, untuk 4 bidang utama LAPAN, yaitu penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Itu tadi sedikit perkenalan tentang LAPAN. Ya? Dan untuk pembahasan utamanya, kita akan menyampaikan informasi mengenai keberhasilan LAPAN dalam meluncurkan roketnya kemarin. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita bahas lebih mendetail, LAPAN, ya? kita putar dulu intronya. Badan Antariksa Indonesia. Mantap. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember kemarin, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN berhasil meluncurkan sebuah roket eksperimen yang dinamai RX450. Roket yang diluncurkan ini bukan roket seperti milik NASA ataupun SpaceX ya. Roket RX450 ini merupakan roket percobaan sonda dengan diameter 450 mm. Roket eksperimen ini sendiri merupakan sebuah roket untuk penelitian atau pengujian dan dirancang untuk melakukan pengukuran dan eksperimen ilmiah selama terbang di bawah orbit. Menurut pihak LAPAN, uji terbang roket RX450 ini dilakukan untuk mendapatkan data kinerja terbang roket sehingga nantinya dapat dilakukan pengoptimasian produk. Untuk data kinerja terbang yang didapatkan antara lain adalah karakteristik pergerakan roket, jarak jangka, serta data telemetri dari muatan roket mulai dari detik pertama peluncuran hingga roket kembali jatuh ke bumi. Kemudian, roket yang diuji kali ini merupakan roket kelima sejak peluncuran pertama pada tahun 2015 silam. Dan dalam pengembangannya, roket RX450 ini juga merupakan baseline dari roket jangkauan 100 km lebih yang akan menjadi awal pengembangan roket 2 tingkat di masa mendatang. Sedangkan untuk roket 2 tingkat milik LAPAN sendiri, nantinya ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2024 atau 2025 nanti dengan misi penelitian atmosfer pada ketinggian 200 km. Pasti beberapa orang yang nonton video ini bakal ada yang nanya nih, buat apa sih Indonesia bikin roket? Apa pentingnya? Jadi perkembangan dalam bidang roket seperti ini sangat penting ya, karena menurut pihak LAPAN sendiri, pengembangan roket memang penting untuk mendukung sistem komunikasi dan pertahanan bagi negara kepulauan seperti Indonesia ini. Menurut LAPAN, Indonesia ini juga memerlukan kemajuan teknologi roket yang merupakan teknologi terdepan untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia tentunya. Selain itu, ada juga beberapa manfaat lainnya dengan pengembangan roket ini. Selain untuk pertahanan, roket juga bisa dimanfaatkan sebagai alat mitigasi bencana melalui ketersediaan roket modifikasi cuaca pada daerah rawan kebakaran, penelitian atmosfer di wilayah Indonesia, dan juga dapat mendukung ketersediaan sarana komunikasi melalui roket peluncur satelit yang dapat membawa satelit komunikasi. Nah, jadi ada banyak banget kan manfaatnya. Berlanjut, tadi kan kita sempat membahas tentang target LAPAN yang ingin meluncurkan roket 2 tingkat pada tahun 2024 atau 2025 mendatang. Memang saat ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN
menargetkan roket 2 tingkat yang dikembangkannya sudah bisa diluncurkan pada 2024. Roket akan digunakan untuk misi penelitian atmosfer di ketinggian 200 km. Menurut Kepala Pusat Teknologi Roket Ibu Lilis Mariani, mengungkap hal tersebut dalam webinar teknologi penerbangan dan antariksa untuk Indonesia Maju pada Jumat 13 November 2020 kemarin. Dalam seminar tersebut, diterangkan bahwasannya roket 2 tingkat jenis Soda tersebut akan bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan pengukuran karakteristik atmosfer dan berbagai kegiatan riset lainnya. Dalam pengembangan roket 2 tingkat itu sendiri, sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan mulai membuat konsep desain roket. Dan pada tahun 2020, harusnya sudah memasuki tahap preliminary desain sebelum berlanjut pada tahun 2021 untuk membuat detail desain tersebut. Tapi, sayangnya, proyek tersebut harus terhambat dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini. Jadi dia ada lapangan. Menurut Ibu Lilis Mariani selaku Kepala Pusat Teknologi Roket, urgensi penguasaan teknologi roket di Indonesia ini sejalan dengan visi Indonesia, yaitu keantariksaan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Memang pengembangan roket saat ini sangat penting untuk mendukung sistem komunikasi dan pertahanan bagi negara kepulauan Indonesia. Di masa mendatang, LAPAN memiliki agenda pada periode 2021 sampai 2025 untuk mengembangkan roket 2 tingkat dengan ketinggian 300 km. Sementara pada tahun 2040 nanti, diharapkan Indonesia akan memiliki roket pengorbit satelit yang dapat membawa satelit seberat 100 kg. Dan roket itu diluncurkan dari Bandara Antariksa milik Indonesia sendiri yang akan dibangun di Pulau Biak, Papua nantinya. Wah, jadi nggak sabar ya, lihat Badan Antariksa LAPAN meluncurkan roketnya di Bandara Antariksa milik Indonesia sendiri, dan saat itu semua terjadi, pastinya bidang keantariksaan Indonesia juga sudah sangat maju. Ya, walaupun saat ini memang fasilitas pengembangan roket masih minim, dan di Indonesia sendiri saat ini, ekosistem industri roket juga bisa dibilang masih sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, memang diperlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, serta strategi kerjasama untuk mewujudkan semua target tadi. Tapi tetap ya, sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, kita sepatutnya tetap berpikir optimis dan yakin kalau Indonesia pasti bisa. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Semoga bisa selalu memberikan wawasan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya akan sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi roket Indonesia RX-4505 sukses meluncur. Jadi ini adalah roket percobaan lah gitu ya, untuk eksperimen. Dan ya wow, 8 Badan Antariksa Badan Antariksa Indonesia 8 namanya, yang melakukan berbagai penyelidikan dan yang lain-lain gitu ya untuk pembangunan roket. Roket Indonesia sendiri sebab penting juga dan memberi ada beberapa manfaat juga gitu ya untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Wah, sukses diluncurkan ya roket Indonesia RX-4505 ini. Wah, hebat. Semakin meningkat gitu ya penguasaan teknologi di Indonesia gitu ya, melakukan banyak penyelidikan gitu kan untuk membangunkan teknologi di Indonesia gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.